di Jawa gitu, orang tua yang melihat anaknya pengen nerusin usaha kain batik orang tuanya, malah dilarang sama orang tuanya. Loh, kenapa? Jadi untuk apa kita mengkritik, balas dendam? Kita jadi bangsa tuh yang berjiwa besar aja deh. Ada yang ngatain body shaming kalau kita pakai kain laki-laki, dikatain kayak cewek pakai rok, ya sudah diem aja sih. Nah, saya itu tipikal pengkampanye kain atau penggiat kain gitu, yang justru saya nggak mau gitu. Saya mengkritik gestur-gestur pemerintah, bukan menterinya yang ketok-ketok ke kita, tapi Blackpink yang ketok-ketok kita. Halo Detikers, balik lagi nih bareng Viani di acara viral. Nah, kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang yang kampanye lagi viral banget nih di sosial media tentang membawa identitas negara Indonesia, yaitu kain, dengan kampanye berkain gembira. Langsung aja kita wawancara yuk. Ini dia Mas Oi, halo. Ya, Tabik Viani. Tabik itu apa ya Mas? Aku kayak kemarin sempat beberapa kali disapa sama Mas Oi Tabik gitu. Iya, tabik itu bahasa Indonesia, serapan dari Melayu. Kan bahasa Indonesia itu kan ada yang serapan dari Melayu, Sanskerta, masuk ke Kawi ya gitu. Bermakna bisa jadi halo, bisa juga jadi dada. Oh. Halo kan apa ya, serapan dari barat gitu. Kayaknya kita kurang kepribadian gitu, masa kita ngomong halo doang harus nyomot dari bahasa Inggris. Oke. Ya kan, itu sama kayak bahasa Hawaii ada namanya aloha. Aloha itu bisa dipakai untuk pertemuan maupun juga untuk perpisahan. Oke, berarti tabik ya. Tabik atau juga bisa baca tabe, dua-duanya ada di KBBI. Bakunya tabik, tapi kalau dalam sehari-hari kita ngomong tabe aja, kayaknya Tabe. lebih penuh welas asih gitu terdengarnya. Oke, berarti tabe Detikers dari Mas Oi. Mas Oi sendiri ini adalah founder, bisa dibilang gitu nggak sih? Dari Iya, Suara Gembira. Pemprakarsa lah di bahasa Indonesia kali. Pemprakarsa ya. Iya, sebenarnya founder pendiri, cuma saya lebih seneng ngomongnya saya prakarsa aja, karena pemprakarsa tuh kayak Pencetus pelopor gitu. ya. Karena saya lebih suka gitu, karena kan kayaknya lebih terdengar yang mendirikan itu gotong royong bersama-sama. Saya ini cuman mencetus aja. Kayaknya lebih enak deh didengar. Berarti bisa dibilang kayak Suara Gembira tuh punya bersama. Iya, pengennya segitu. Gitu. Nah, ini Mas Oi, campaign Mas Oi yang berkain gembira ini sempat beberapa hari ke belakang tuh viral banget di sosial media. Apalagi sih aku mantaunya di TikTok ya Mas ya. Banyak kayak transition dari pakai baju biasa terus jadi pakai kain, terus pakai outfit kain tapi jalan-jalan ke MRT gitu. Terus kalau nggak jalan-jalan di sekitaran Sudirman gitu. Memang dari Mas Oi sendiri nih ya, yang mencetuskan campaign itu apakah pribadi ataukah tim dari Suara Gembira ini? Iya, sebenarnya kalau kita bicara soal kampanye berkain gitu, sebelum kita gila-gilaan di media sosial lah gitu, kita sudah melakukannya sejak tahun 2018. Tahun 2018 itu pergelaran kita waktu bulan Mei gitu. Itu entahlah yang keberapa saya lupa, itu sudah dimulai seluruh panitia, seluruh apa kita sebutnya kru, seluruh awak gitu, awak acara hingga saya. Jadi dari mulai yang cuma yang kerja otot gitu sampai yang kerja otak, semuanya tuh pakai kain. Karena sekarang kita berhadapan dengan pandemi, kita nggak bisa bikin pergelaran, maka kita alokasikanlah kampanye berkain ini menjadi daring, dan ternyata puji Tuhan ternyata jauh lebih efektif ya gitu, cepat merebak luas gitu kemana-mana, di TikTok, di Instagram gitu, dan moga-moga juga di YouTube nanti juga bisa merajalela deh harapannya. Iya bener-bener gitu. Tapi menarik banget ya Mas Oi, kayak kain yang biasanya stigmanya nih ya itu dipandang pakaian untuk ke kondangan ya kan, atau enggak acara-acara adat tertentu gitu. Tapi ini bisa dipakai tim Suara Gembira ya, bisa memakai kain ini untuk acara casual atau bahkan pergi-pergian kayak mungkin naik kendaraan umum ke kantor gitu. Itu berangkat dari mana sih Mas? Sebenarnya berangkat dari kesadaran saya dan teman-teman pada akhirnya ya, sebagai bangsa Indonesia yang semestinya kita tuh sungguh mempunyai berkepribadian yang khas gitu loh dibanding bangsa lain gitu. Bagi saya persoalan berkain itu nggak cuma persoalan indah-indah aja,
gitu. Tapi pertama ini soal budaya Indonesia yang begitu adiluhur, begitu tinggi, kebesaran bangsa kita gitu. Persoalan kekayaan atau kasanah budaya dari nenek moyang kita. Lalu yang kedua, berkain itu persoalan pribadi kita, di mana kita itu memiliki kemerdekaan atas busana diri kita sendiri. Dengan kita berkain, kita bisa menentukan mau bentuk pakaian kita, yang dimana itu adalah kain, bentuknya mau seperti apa. Kalau dalam ilmuwan fashion tuh, keilmuan fashion ada yang namanya siluet. Kita mau siluetnya seperti apa, ada yang mau kayaknya ketat, ada yang mau longgar, bebas gitu. Dan mau bentuknya bagaimana, mau dilapis-lapis, itu esensi kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan dalam berbusana gitu. Kalau misalkan berat badan kita naik 10 kilo, turun 10 kilo, kita nggak perlu beli baju baru, karena kain kan bisa nyesuaiin gitu. Sedangkan pakaian barat itu kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Celana satu model, kalau modelnya misalkan ketat, ya dia akan selamanya ketat. Jadi kita nggak bisa menjadi seniman atas busana kita sendiri. Dengan berkain gitu, kita ditempatkan menjadi perancang busana atas diri kita sendiri. Itulah kata merdeka juga ada letaknya di situ gitu. Yang ketiga gitu, bagi saya berkain itu persoalan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa bisa ada hubungannya ke situ? Ya karena kalau kita buka di internet, kayaknya berita kepunahan kain jauh lebih banyak daripada berita positifnya gitu. Kayaknya berhalaman-halaman, kalau kita buka di google.com kayaknya 10 halaman pasti berita itu begitu banyak, dan setiap bulannya pasti ada aja. Dan hari ini itu pengrajin kain tidak seperti dulu. Pengrajin kain itu ya udah kayak kerja kantoran aja, ngikutin aja apa mau pasar, mungkin jangan-jangan mereka nggak tahu pasar, jadi hanya ngelakoni aja gitu. Nah, zaman dulu pengrajin itu bener-bener murni tulus berkesenian gitu, tidak seperti sekarang. Kenapa begitu? Ya karena profesi pengrajin sudah tidak seperti dulu, semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang? Karena pendapatannya juga rendah, karena nggak ada pasarnya gitu. Saya beberapa kali menemukan di Jawa gitu, orang tua yang melihat anaknya pengen nerusin usaha kain batik orang tuanya, malah dilarang sama orang tuanya. Loh, kenapa? Ya ngapain, nggak ada duitnya. Oh, karena kita mungkin juga kurang menghargai nggak sih? Ya, memang kita kurang menghargai gitu loh. Kita kalau misalkan beli selendang, saya boleh sebut merek? Boleh. Selendang misalkan dari Hermes gitu, selendang hanya teknik produksi print atau cetak saja bisa dijual hingga 25 juta sampai 30 juta. Tapi kalau kain kita butuh waktu berapa lama untuk bisa dijual sampai harga 20 juta, 25 juta gitu. Kayaknya batik Madura Gentongan yang proses pewarnaannya hingga berbulan-bulan aja jualnya nggak nyampe segitu gitu. Jadi itulah ironinya apresiasi bangsa kita terhadap kekayaan bangsa kita sendiri. Itu kan tadi kita bahas alasannya kenapa campaign berkain gembira ini dicetuskan oleh Suara Gembira. Tapi untuk mencapai goals-nya Mas Owi dan teman-teman, ada nggak sih kendala yang mungkin udah kejadian gitu loh selama proses kampanye dari berkain gembira ini? Sebenarnya kalau bicara goals atau bahasa Indonesia cita-cita lah gitu ya, tujuan besar gitu ya, impiannya pengennya seluruh bangsa Indonesia kalau bisa 100% semuanya mempunyai kebiasaan berkain. Nggak mesti setiap hari, tapi kita mesti kembali seperti sedia kala gitu. Sama halnya kayak bangsa India gitu, masih banyak hari ini kita melihat wanita ibu tani loh di sawah gitu tetap pakai sarinya. Yang mutunya kayak mutu songket kita, songket Palembang, mewah padahal, tapi mereka pakai di lumpur segala macam, mereka nggak ambil pusing. Dan beberapa aktor India kalau misalkan main film di Amerika gitu, yang berkuliah di Eropa, masih banyak tetap mau mengenakan pakaian mereka, sari mereka. Harapan saya sih seperti itu, karena gini, kita ini bukan terlahir di suatu bangsa dan negara yang sedikit akan kekayaan budayanya. Kita ini terlahir di bangsa yang memiliki kekayaan budayanya tuh brojol-brojol deh gitu. Sebanyak itu, seberlimpah gemah ripah itu gitu. Sangat sayang sekali kalau kita tidak berkepribadian. Minimal bagi saya persoalan dalam busana itu perjuangan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan loh. Untuk mengenalkan si batik ini kah? Betul. Oke. Ya, maupun songket, maupun tenun dan lain-lainnya. Hanya persoalan kebiasaan. Gitu. Mungkin beberapa orang merasa berkain itu sulit, gitu loh. Berkain itu ribet, segala macam. Nah itu
bagi saya persoalan pengetahuan aja, karena tahunya pakai kain itu tuh standarnya atau bakunya itu yang kayak di acara kawinan kita dipakein kan sama tukang sewanya, dikasih stagen, jalannya jadi susah. Nah, kita mematok ke sana, padahal lagi-lagi saya sampaikan, berkain itu sungguh merdeka loh, bagaimana kita merancang kain yang kita kenakan gitu. Ada yang salah nggak sih Mas dalam mengkreasikan kain gitu? Misalnya Enggak. ada Aturan. Kayak, ini nggak, iya aturan kayak ini nggak bisa kayak gini nih karena filosofinya nggak dapet begitu. Tidak ada aturan selama kita tidak dalam wilayah seperti keraton. Di luar keraton gitu, kita tidak punya aturan apapun. Dan berkain kita bebas, kita mau kreasiin ketat, longgar, bentuk bagaimana, berlapis-lapis, berlayar, apapun. Oke, ini kalau misalnya ngomongin berkain kan semerdeka itu seru banget nih ya Mas ya. Tapi ada juga nih, walaupun merdeka kita pakai kain dan bentuknya seperti apa juga, kadang ada sesuatu yang bikin kita ngerasa belum merdeka untuk menggunakan ini keluar, yaitu omongan-omongan orang sekitar yang menganggap kain itu tuh belum lazim untuk dipakai di daily use gitu loh. Ada nggak sih kira-kira yang bikin campaign ini tuh sulit gitu diterima di masyarakat gitu? Kalau kita bicara cemohan, itulah bicara apa sih bahasa sekarang, nyinyiran, julid, ya kayak gitu-gitu tuh. Menurut saya, apapun itu bidangnya, apapun itu deh barangnya, itu pasti akan selalu ada. Namanya nih bangsa nih ya, pasti ada-ada aja yang selalu kayak begitu, gitu. Nah, tapi saya mau berpesan gitu ke seluruh saudara-saudari pembela budaya Indonesia. Kayak gituan tuh nggak usah ditanggepin. Buat apa kita punya jargon, punya prinsip ya dalam kebangsaan kita. Konon katanya bangsa kita adalah bangsa yang berjiwa besar. Nah, disitulah kesempatan kita untuk membuktikan hal tersebut gitu loh. Jadi untuk apa kita mengkritik, balas dendam? Kita jadi bangsa tuh yang berjiwa besar aja deh. Ada yang ngatain body shaming kalau kita pakai kain, laki-laki dikatain kayak cewek pakai rok, ya sudah diem aja sih. Buat saya gitu, dan disitulah perjuangannya. Tapi kan ini ironi gitu loh, bedanya kalau kain dicemooh, ini bagi saya urusan bela bangsa dan negara gitu loh. Jadi saya ambil sikap, saya harus berjuang soal ini. Tapi Mas nih ya, strategi apa sih yang udah dilakukan sama Suara Gembira untuk mengkampanyekan, sempat juga kan kolaborasi sama beberapa artis gitu. Ya. Nah, selain itu ada nggak sih kira-kira strategi-strategi baru atau inovasi-inovasi baru yang akan dihadirkan sama Suara Gembira dari Mas Owi biar makin memikat netizen untuk memakai kain dalam seharian? Saat ini tuh Suara Gembira tuh sudah berangsur-angsur kita ini berjuang di persoalan demand gitu. Gimana caranya kita menciptakan selera itu tuh, mulai ada kesadaran untuk ternyata berkain bagus ya, kita kasih contoh gitu dengan aneka konten kita yang di YouTube, di TikTok, dengan beragam format. Kita ada bikin lomba cepet-cepetan pakai kain. Kamu katanya skill. Oke. Selesai. Saya ingin membuktikan bahwa pakai kain dan celana tuh durasinya sama. Bahkan saya berani loh gitu bikin itu lomba gitu, menantang diri saya, mungkin satu hari di YouTube akan saya bikin kali deh. Siapalah seseorang yang sangat kebarat-baratan dalam bidang fashion, saya undang. Yang edgy banget ya Mas. Lu pakai celana, gua pakai kain, kita cepet-cepetan. Saya berani. Kita untuk tunggu nanti ya itu, di YouTube Suara Gembira kali ya. Jadi itu udah membantah gitu deh. Stigma bahwa pakai kain tuh ribet. Dan di pergelaran saya kan ada saudara Baskara Putra dan saudara Sal Priadi, itu dia pakai motor, pakai kain. Wow. Gitu dalam pertunjukan ya, ditonton sama orang banyak pakai kain. Aman Mas, nggak gimana gitu. Tersibak apa bagaimana? Betul. Nah, kembali lagi itu persoalan menciptakan selera pasar, demand gitu. Nah, saat ini Suara Gembira banyak berkecimpung di persoalan itu, gimana caranya supaya pasar mulai banyak tertarik untuk beli kain. Nah, pada tahap kedua Suara Gembira itu juga ingin gimana caranya juga bisa berkecimpung di persoalan penyedianya, supply-nya. Nah, saya itu tipikal pengkampanye kain atau penggiat kain gitu, yang justru saya nggak mau gitu. Saya mengkritik gestur-gestur pemerintah yang sudah puluhan tahun
gitu loh, mengkampanyekan wastra atau kain itu dengan cara filosofinya, maknanya, sejarahnya dan sebagainya. Bagi saya itu malah jadi hambatan. Udah terbukti puluhan tahun gagal nih. Karena saya ngomong gagal apa adanya, iya, gitu loh. apa-apa, Mas. Karena kalau kamu masih ngelap, saya ajak ke PIM, kamu ajak Plaza Indonesia. Banyakan mana orang pakai kain sama celana barat? Sadar deh, udah realistis. Jangan butain mata kamu gitu loh. Kamu kemana coba, kemanapun. Siapa sih yang pakai kain? Dan kamu masih bisa bilang kain kondangan, kan begitu. Itu nggak realistis, nggak ada evaluasi gagasan pemerintah kita, gitu. Dan nggak berkaca dari apa yang berhasil. Kita ini diajarin dari kecil. Nah, kalau mau nyontohin yang sukses kan. Lihat Eropa lah, lihat Amerika lah yang berhasil mempopulerkan suatu apa barang fashion yang nggak pernah pakai filosofi dan apa segala macamnya. Kamu senang sama Chanel nggak? Suka, kelihatannya Kapan mewah. Chanel berdiri? Aku kurang tahu. Kamu nggak tahu kan? Iya. Tuh, itu tahun 1909 atau 1910 bisa dicek. Saya tahu. Wow. Nggak, kita semua anak-anak mudanya suka Chanel tapi nggak tahu sejarah Chanel. Nggak ada yang tahu. Betul. Bagaimana kita semua bisa bela-belain nabung tiap hari makannya dikit, beli tas Chanel mahal? Karena kita suka. Kenapa kita suka? Ya karena sesimpel suka. Dari campaign-campaignnya, dari kampanye-kampanyenya, dari artis yang dipakai apa-apa. Kita suka sama barang itu karena kita sesimpel suka. Bukan karena gue tahu sejarahnya, gue tahu apanya. Lalu pemerintah kita gesturnya dan banyak penggiat-penggiat budaya gitu tuh yang bermimpi bisa mentenarkan kain dengan cara itu. Kalau emang bisa seperti itu, saya yakin Anna Wintour ya, pengamat fashion kelas dunia, mungkin sembah gitu ke menteri kita atau ke siapa yang bertugas gitu untuk mentenarkan wastra kita. Karena nggak ada di dunia ini tuh yang seperti itu. Lalu gimana nanti kalau orang nggak tahu sejarah? Pasti ada yang tahu. Dari 100%, nanti ada kaum 1% pasti ini, gitu loh, yang akan menggiat sejarahnya, menggiat filosofinya dan sebagainya, bla 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 blanya. Ya nanti tuh keluarnya, bahasa Inggrisnya outputnya, nanti mereka mungkin menciptakan suatu brand. Biasanya kaum pencipta kan, gitu loh, yang mau menciptakan kain lagi, kreasi baru, mereka akan pelajari sejarahnya. Atau outputnya jadi apa? Jadi film, para insan film. Akhirnya kita menerima sejarahnya, menerima makna dan sebagainya itu secara renyah, bukan secara literasi buku tekstual yang berat lagi. Tapi udah kayak tontonan film yang kaku ini nih, yang bikin kampanye kaku ini selalu ngomong Korea tuh contoh kayak K-pop, K-pop. Kalau dalam Indonesia kita nyebutnya K-pop. Ya, contoh itu K-pop. Nah, lu sadar nggak sih yang bikin kita semua ini cinta sama Korea? Emangnya pemerintahnya bikin iklan kampanye Korea? Nggak? Iya. Bener. Pernah nggak dengar? Saya nggak tahu ya kalau di kita Wonderful Indonesia. Di Korea apa, misalkan Wonderful Korea mempersembahkan misalkan Black apalah, kita nggak pernah cinta Korea karena itunya kok. Karena ada perusahaan-perusahaan komersial dari mulai kecil hingga yang besar bikin suatu produk yang keren. Dan itu tujuan juga untuk Suara Gembira ini. Ya, betul. Goalsnya untuk membuat suatu produk yang keren, sehingga masyarakat luas mungkin bakal cinta sama Indonesia. Betul. Bagi saya yang mempromosikan negara ini itu harusnya bukan tugas negara. Ya mungkin iya sebagai penggagas gitu loh, atau apa ya, wadahnya yang bisa jadi sifatnya bantuan insentif atau akses informasi dan sebagainya gitu. Bagi saya harusnya mempromosikan bangsa dan negara ini itu harusnya rakyatnya sendiri, bangsanya sendiri, insan kreatifnya sendiri, sama kayak negara lain gitu loh. Bukan menterinya yang ketok-ketok ke kita, tapi Blackpink yang ngetok-ketok kita. Ya bener. Film-film Koreanya, drama Koreanya ngetok kita. Sutradaranya itu bukan kaum-kaum, kamu di pemerintah mana? Enggak. Aku dari tadi tuh ngomongin kain, Mas. Udah tergugah juga sebenarnya untuk mempelajari gimana sih cara memakai kain di kehidupan sehari-hari gitu. Boleh. Ya? Oke, kalau gitu. Yuk, cus kita langsung eksekusi. Nah, Detikers, jadi aku udah bersama Mas Oi untuk eksekusi ya, Mas. Cara tutorial pakai kain untuk di daily life. Siapa tahu aku bisa pakai kain ke kantor kan, bisa menginspirasi juga gaya-gaya berkain aku yang aku masih tahu cuma itu aja yang buat kondangan, Mas. Gitu. Nah, kira-kira yang hari ini akan dikasih tahu ke Detikers gaya busana seperti apa dan juga kain dari mana nih yang akan kita pakai. Oke, baik. Pertama ini kain batiknya ini bukan dari mana, dari Suara Gembira. Dari Suara Gembira, oke. Ini bercorak Suara Gembira, ada tulisannya Suara Gembira deh.
Oke. Nah, pakai kain itu kalau laki-laki yang dikit tuh selalu bermula dari kayak gini kan. Bermula dari bentuk seperti ini nih, yang laki-laki yang kiri dikit, yang kanan yang lebihannya. Wanita sebaliknya. Nah, kalau mau pakai kain, terus kita pengen bisa leluasa, kuncinya sebenarnya jangan diputer. Kalau kain itu tuh sudah melilit tubuh kita, memutar 360 derajat, pergerakan tuh pasti lebih susah. Nah, caranya supaya kita tetap bisa bergerak gitu tuh adalah jangan sampai dia mengitari tubuh kita. Jadi ini ketemu cukup kayak gini aja. Ini aku kasih contoh. Perhatikan dengan seksama. Oke, baik. Ya, kamu yang kanan dikit kan? Iya. Kamu kayak cermin ke aku deh. Jadi kayak kiri kamu nih adalah kanan kamu. Iya. Ini tutup. Gitu. Ini tutup. Ini kalau bisa lebih tinggi daripada yang ini. Gitu. Ya. Terus habis itu ini lebihannya. Ini gaya wiru ya, kebanyakan laki-laki yang pakai, tapi nggak apa-apa untuk perempuan. Buat saya sih hari ini tidak ada masalah selama di luar keraton lagi. Oke, benar. Ditarik ke atas gini. Iya, ya boleh, nggak apa-apa. Ya, Mas. Oke. Terus kesampingin. Sampingin ke samping itu nggak apa-apa. Terus gulung ke bawah. Nah, jangan gulung naikin kainnya, jangan sampai naik. Kebanyakan orang kalau gulung kainnya juga ikutan naik. Oh, kayak gulung sarung ya, iya. Buat sholat. Nah, dan gulung sarung pun harusnya ke bawah aja. Itu yang bikin kendor. Udah, gulung aja ke bawah. Saya pakai kain berlapis-lapis. Seperti ini, Mas? Iya. Gitu. Tapi kenceng ya, Mas? Dia nggak kendor ya? Enggak. Dan sebenarnya gini, ini kan pengen misalkan dibuat kayak siluetnya ketat ya. Kalau wanita sukanya begitu kan. Caranya gitu sederhana. Simpul pertemuannya. Kalau udah jadi kayak begini, digulung ke atas deh. Semakin ketat nanti dinaikin. Perhatiin aku deh. Makin lama makin ketat. Oh iya, kayak nyerut gitu ya? Iya. Nah, itu yang saya bilang. Gitu. Gini. Makin ke atas dia akan makin ketat. Dan kamu bisa ngelangkah kok. Oh iya, Ding. Masih leluasa, guys. Bisa kan? Iya, benar-benar. Dan nah, itu satu contoh. Nggak ini ya, nggak nggak kendor, Mas. Aku heran. Kalau misalkan nggak mau ada biru seperti ini, gitu, itu tinggal yang tadi jangan dilebihin. Jadi tutupannya, gitu tuh. Jadi ini kayak tadi persis, ke belakang gini, tutup pertama. Nah ini lebihannya ini, gitu, dilipat lagi sekali lagi. Kalau mau yang rapih lurus. Lipat aja sekali lagi. Tuh. Kemana, Mas, lipatnya? Ke dalam. Tuh, jadi lurus, pakai rapi. Gini? Iya. Set? Nggak apa-apa, kepanjangan bisa kita atur belakangan nanti panjangnya. Terus udah, gulung lagi ke bawah kayak tadi. Gitu aja sih. Nah, misalkan kok terlihatnya kayaknya longgar gitu, pengen dilurusin lagi, pengen diketatin lagi, sama kayak tadi caranya. Bagian simpulnya aja yang digulung ke atas. Pengaturannya di itu ya, Mas ya, di titik simpulnya itu ya? Iya. Oke, gitu. wow. Nah, sebenarnya terserah sih sebenarnya pakai kain gimana. Jadi lebihan tadi itu bagi saya itu kesempatan untuk kreasi ya. Contoh kreasinya ya. Ini kan ada lebihan. Iya, misalnya kita bikin lipatan seperti ini nih, secara bertahap. Kelingking, telunjuk, kelingking, telunjuk, kelingking. Apa ya, Mas? Kayak di Jawa telunjuk. Ya? Ya, di Wiru juga tapi gaya Surakarta. Kalau yang tadi yang zigzag itu gaya Yogyakarta. Nah, tapi kan ini kan nggak disetrika, jadi berantakan. Gitu. Nah, tapi ini aku mau bikin simpulnya bisa jadi bentuk bunga. Kok bisa, Mas? Tuh. Tapi ini butuh selendang ya. Oh iya. Jadi kayak rempel gitu ya, Mas ya? Betul. Oke deh, Mas Oi, terima kasih banget nih, aku udah ngobrol-ngobrol tentang kain dan juga udah diajarin juga cara berkain yang bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Kalau gitu Detikers, jangan lupa nonton program viral episode selanjutnya dan sampai jumpa. Tabe ya, Mas? Tabe. Tabe.